Ini yang saya tuju ya. Nah, jadi di situ ularnya hilang ya. Ya, jadi kurang lebih sekitar apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Baik, saudara, semoga semuanya teman-teman baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja dan semuanya dimanapun kalian berada diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, jumpa lagi di channel saya yaitu Dian Misteri Channel. Kali ini saya akan bercerita pengalaman mistis saya ketika itu sekitar tahun 2013. Nah, ini pengalaman mistis yang dialami oleh ayah saya, dimana waktu itu ayah saya itu sedang di kebun. Jadi nanti kebunnya itu akan saya sertakan di video ini, tempatnya di mana, di belakang rumah yang jelas. Nanti kejadiannya seperti apa saja, ikuti terus cerita-cerita seru yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan tauhid, yang berhubungan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara-saudara, penasaran ceritanya? Ikuti terus hanya di Dian Misteri Channel. Ya, baik saudara semuanya, teman-teman masih setia di channel saya. Langsung saja, cerita ini dialami oleh ayah saya sekitar tahun 2013. Nah, waktu itu saya masih belum mengenal dunia apa ya namanya, dunia perjinan lah, dunia gaib. Waktu itu saya masih belum mengenal, karena waktu itu saya masih proses di tempat di suatu pondok ya, di pondok pesantren yang mungkin jauh dari rumah saya. Nah, pada waktu itu ceritanya ketika almarhumah ibu saya masih hidup ya, masih sehat. Nah, waktu itu ayah saya sedang ceritanya ya ibaratnya bersih-bersih lah. Ayah saya bersih-bersih di kebun belakang rumah. Jadi ini rumah saya ya, teman-teman, ini rumah saya. Di belakangnya itu ada kebun. Biasa kalau rumah desa kan biasanya rumah plus tanah kebunnya. Nah, di kebun itu banyak sekali tanaman-tanaman yang memang sengaja ditanam oleh ayah saya. Ya, contoh buah-buahan lah, pisang, ada mangga, ada rambutan, ada kalau sayur-sayuran ada cabai dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Nah, pada waktu itu kakak saya habis nyapu, membersihkan kotoran-kotoran seperti daun-daun, daun-daun yang kering, terus sampah-sampah lainnya seperti plastik, kertas dan lain sebagainya. Nah, hendak mau dibakar, ternyata mbak saya atau kakak saya itu, kakak perempuan saya, lupa tidak membawa korek. Nah, artinya tidak ada alat untuk membakar sampah-sampah itu. Nah, singkat cerita, kakak perempuan saya itu meminta tolong kepada ayah saya untuk membakar sampah-sampah tersebut di kebun. Nah, kebetulan tanah di kebun saya dengan luas tanah di rumah itu lebih luas kebun. Nah, jadi rumah saya dengan tanah yang di kebun itu luasnya lebih lebar atau lebih luas kebun saya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ketika singkat cerita, ayah saya itu akhirnya mengambil korek api dan langsung menuju halaman belakang atau di kebun tadi yang sudah disiapkan sampah-sampahnya oleh kakak saya, tinggal membakar saja lah. Nah, sebelum membakar, ayah saya itu
seperti melihat sebuah pergerakan. Padahal itu siang hari ya, teman-teman. Siang hari, ya, ya sekitar jam 2 atau jam 3 lah, sore lah, sore hari ya, menjelang asar. Pada waktu itu ayah saya melihat pergerakan di rimbunan sampah-sampah yang mau dibakar tadi. Ya. Setelah diperhatikan lebih lanjut seksama, ternyata ada seekor ular yang besar sekali. Jadi kepalanya dengan badannya itu kayak tidak imbang. Biasanya kan ular badannya agak besar, terus kepalanya ya kecil lah. Nah itu sesuai cerita dari saya, itu kepalanya besar. Iya teman-teman, kepalanya besar dan badannya itu kecil. Tidak selayaknya seperti ular yang umumnya. Ya. Jadi ukurannya itu tidak seperti ular yang pada umumnya, tapi itu besar sekali ukurannya. Pada waktu itu kata ayah saya, ular tersebut sedang memakan seekor katak, ya, sedang makan seekor katak atau kodok lah ya. Ketika dimakan, nah ular itu mungkin tahu keberadaan dari ayah saya. Ya biasalah hewan kalau tahu manusia dia langsung kabur. Ya, insting dari hewan kalau melihat manusia itu dia kabur. Cuman kaburnya itu tidak terlalu cepat. Ya. Beda dengan ular yang kecil, ukurannya kecil kan kalau kabur kan larinya cepat. Nah itu ukurannya besar, sangat besar katanya. Tapi anehnya kepalanya itu lebih besar daripada badannya. Biasanya normalnya ular, entah itu piton, entah itu ular berbisa yang lainnya, biasanya itu kepalanya ya paling nggak lebih kecil lah daripada badannya. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Sama ayah saya itu akhirnya dibuntuti atau diikuti. Cuman jaga jarak lah ya, jaga jarak antara ular tadi yang dikejar sama ayah saya beberapa meter, jaga jarak. Maksudnya ayah saya ingin tahu di mana tempat persembunyian ular tadi, atau kalau bahasa Jawanya rong itu adalah tempat persembunyian ular atau binatang-binatang melata. Nah, diikuti terus menerus, padahal itu tidak cepat ya teman-teman. Jadi larinya ular itu tidak secepat ular biasanya. Nah, diikuti sambil ular tadi makan kodok atau katak tadi. Nah, di tengah perjalanan sampai hampir menuju bambu-bambu. Biasanya kalau di desa-desa itu kebun, di tengah-tengah agak ujungnya kebun itu biasanya ditanami bambu-bambu ya, bambu, dan di tengah-tengahnya biasanya pohon-pohon pisang, pohon nangka, pohon pepaya dan lain sebagainya. Itu hampir menuju pohon bambu. Ayah saya takut, maksudnya takut artinya lupa sampai tidak membawa alas kaki atau sendal. Nah, padahal di kebun-kebun itu takutnya ada seperti pecahan beling atau duri atau yang lain sebagainya. Akhirnya ayah saya itu dengan gerak refleks mengambil sandal yang jaraknya ya tidak jauh lah. Kata beliau kurang lebih 2 meter. Jadi jarak antara sandal yang ditinggal dengan tempat membuntutinya itu tadi jarak 2 atau 3 meter. Ya sangat dekat lah, nggak sampai puluhan meter. Segera bergegas mengambil sandal, dipakai sandalnya langsung menuju tempat ular tadi yang kabur. Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Dengan berpalingnya ayah saya mau ngambil sandal dan ditolehnya itu jarak ya kurang lebih katanya beliau 5 detik lah, 3 sampai 5 detik. Ya, paling singkat 3 detik, paling lama 5 detik. Itu nggak sampai 10 detik atau bahkan bermenit-menit, nggak sampai 3 detik atau 5 detik. Cuman ketika ditoleh lagi, ketika ngambil sendal ditoleh lagi, ular itu sudah tidak ada. Ular yang tadi yang besar, yang jalannya itu ya tidak terlalu cepat lah, tidak terlalu cepat. Tidak seperti ular pada umumnya. Wong ayah saya itu waktu membuntuti atau mengikuti ular tadi tidak berlari atau tidak berjalan cepat, hanya berjalan santai, lambat. Selayaknya kita membuntuti seekor semut lah mungkin, seekor semut atau seekor yang hewan yang larinya jalannya nggak terlalu cepat. Nah,
Jadi ayah saya ketika ambil sendal tadi yang jaraknya 2 atau 3 meter, itu cepat, ngambilnya cepat, tidak lambat. Ketika sendal sudah dipakai atau alas kaki tadi dipakai, menoleh lagi ke arah ular tadi yang ingin tahu di mana sih tempat persembunyian ular tadi. Takutnya nanti banyak apa namanya? Banyak anaknya atau istilahnya banyak telurnya sehingga nanti membahayakan warga sekitar. Ternyata ketika ditoleh, Masya Allah, apa yang terjadi? Hilang ular tadi. Hilang begitu saja. Nah, jadi ular tersebut menghilang entah di mana. Sehingga ayah saya mencari, ditelusuri terus di yang diduga persembunyian ular tadi, di bambu-bambu atau di kalau di apa namanya? Di kebun itu ada seperti tempat arus alir. Alirnya apa? Tempat arus air, tempat air mengalir. Jadi kalau di kebun itu ada tempat air mengalir, sungai kecil. Nah, kalau bahasa Jawanya namanya got. Ya, got itu adalah sungai kecil yang apa namanya, kadang selokan lah, ya, selokan yang ada di kebun-kebun. Ditelusuri sampai selokan itu menuju ke sungai besar. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Entah ular yang tadi atau markasnya yang disinyalir atau diduga tempat markasnya tadi tidak ada. Sehingga ayah saya berinisiatif untuk meninggalkan setelah mencari bermenit-menit, mungkin sampai 1 jaman lah mencari, kok tidak kunjung ada. Akhirnya beliau memutuskan untuk membakar sampah tadi dan pulang ke rumah. Tidak diteruskan karena ini sesuatu hal yang aneh, sangat aneh sekali. Padahal di situ, kecuali kalau sampah-sampahnya itu masih banyak, ularnya bisa masuk ke dalam tempat sampah. Namun di sini enggak. Sampahnya kan sudah dibersihkan, tinggal membakar saja. Otomatis di situ tempat kebun tadi sudah bersih dari sampah. Jadi tempat kebun tadi sudah bersih dari sampah, yang artinya untuk melihat seekor cicak atau seekor kadal atau seekor kecoa itu sangat jelas sekali, apalagi ular yang besar tadi. Dan itu sangat tidak masuk akal. Ya, jadi itu kejadian yang pertama ya, teman-teman. Nanti saya akan telusuri tempat kebunnya ya, nampak tilas perjalanan ayah saya tadi mencari ular tadi. Mencari ular tadi nanti akan saya nanti akan saya videokan, akan saya nanti videonya akan saya perlihatkan pada teman-teman tempat kebun tadi, tempat ayah saya tadi awal mula melihat ular sampai mengejar hilangnya ular tadi. Jadi jaraknya ya nggak jauh kok, hanya 5 meteran, nggak sampai 10 meter, hanya 5 meteran. Baik, itu cerita yang pertama, teman-teman. Cerita yang kedua, ini hal yang aneh, juga saya alami di keluarga saya, masih berhubungan dengan ular. Ya, masih berhubungan dengan ular. Cerita yang kedua, ketika itu ayah saya kedatangan seorang tamu, ya, pengurus pengajian lah. Jadi ayah saya itu aktif di sholawatan, aktif sebagai pengurus pengajian dan lain sebagainya. Kebetulan beliau ada tamu, terus keponakan saya pas ada di rumah saya, ketika mau pipis, dia melihat ular kecil ya, tapi ularnya kecil, warnanya hitam katanya. Itu ada di rak piring, ada di tempat rak piring di bawahnya, ya. Jadi kelihatan ular jalan, ya. Terus pada waktu itu dia teriak,
kepada ayah saya untuk meminta tolong mengusir ular tadi, teman-teman. Jadi meminta tolong mengusir ular tadi yang ada di sebelah kamar mandi. Jadi keponakan saya tadi tidak jadi pipis, tidak jadi buang air kecil karena takut ada ular tadi. Nah, sehingga singkat cerita, ayah saya dengan tamunya tadi, dua orang tadi mengejar ular tersebut. Namun ular itu bersembunyi lagi, kelihatan. Nah, lupa ayah saya untuk membawa alat pukul. Nah, membawa alat pukul. Padahal ular tadi ada di bawah rak, kelihatan. Ayah saya kelihatan, tamunya ayah saya juga kelihatan, keponakan saya kelihatan. Jadi tiga orang melihat posisi ular tersebut. Nah, sehingga ayah saya dengan cepat mengambil sebuah sapu, ya, sapu yang terbuat dari kayu, apa adanya lah, namanya juga keburu-buru. Padahal jarak ngambil sapunya itu ya katakanlah 3 detik lah, 3 detik. Padahal itu lubang-lubang yang disinyalir untuk tempat keluar masuknya ular tadi sudah ditutup duluan dengan harapan ular tadi tidak bisa keluar, jadi dibunuh gitu loh, dibunuh tanpa bisa keluar, ya. Oke, kita lanjutkan. Dibunuh dengan tidak bisa keluar. Jadi ular tadi dengan harapan tidak bisa keluar dan gampang untuk dibunuhnya. Jadi sebelum mengambil alat pukul tadi, tempat lubang-lubang tadi, lubang-lubang yang disinyalir untuk tempat keluar masuknya ular tadi sudah ditutup oleh ayah saya. Nah, logikanya gimana, teman-teman? Pasti ular tadi tidak bisa keluar dari tempat lubang tadi. Jadi lubang pembuangan air bekas nyuci, ya. Kalau di kamar mandi kan menuju ke luar itu kan ada lubang. Itu sudah dibuntu semua sama ayah saya. Dan ngambil sapu untuk memukul ular tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Ular itu juga menghilang. Padahal ngambil sapunya tidak sampai 5 detik. Ya di sampingnya tinggal noleh bentar, ambil sapu, mau dipukul sudah hilang. Dan pastinya kalau hilang dia kan keluar dari lubang, karena nggak ada lubang lagi di situ, keluar dari lubang. Toh kalau keluar dari pintu nggak mungkin, karena di sana sudah dijaga oleh teman ayah saya, sudah dijaga. Namun tiba-tiba ular itu hilang. Dan ini kisah nyata teman-teman. Ya, ini merinding, memang merinding kalau saya ceritakan hal ini. Itu kejadiannya dulu ya, di tahun 2013 sebelum ibu saya meninggal. Nah, ini saya tidak berpikiran negatif. Apa yang terjadi, wallahu a'lam, memang takdirnya musibah yang terjadi di keluarga saya di tahun 2013 bulan Desember ibu saya meninggal. Nah, cuman di sini saya tidak mengait-ngaitkan antara meninggalnya ibu dengan kejadian ular aneh tadi. Cuman di sini saya akan menginterogasi. Cuman di sini saya akan menginvestigasi atau menarik benang merah, apa sih kejadian yang di luar nalar itu? Apa sih yang terjadi? Kok ada ular, ada kejadian misterius seperti itu? Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini part 1 ya, ini part 1 tentang kejadian ular tersebut. Nanti ada part 2-nya ya. Jadi tonton terus. Nanti video penelusuran atau napak tilasnya di kebun saya di belakang rumah nanti akan saya tampilkan di video kali ini. Ini part 1, kelanjutannya apa yang terjadi tentang ular, masih tentang ular. Tunggu kelanjutannya di part 2. Selalu ikuti terus cerita-cerita seru horor yang insya Allah nanti ada solusinya secara Islam, secara syariat Islam, dan tentunya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, ketika kita mempertebal tauhid kita,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akidah kita dipertebal, iman kita dipertebal, takwa kita ditingkatkan, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa menimpa keluarga kita, baik itu gangguan gaib maupun gangguan nyata, insya Allah. Baik, terima kasih. Kita lanjut di part yang kedua. Tonton terus video ini sampai ada solusinya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi di part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, inilah kondisi kebun saya di belakang ya. Itu masih jauh, ke belakangnya itu sangat jauh ya. Di sini ada tanaman cabai ya, ada tanaman cabai ya, ada apa, singkong ya, singkong. Nah ini, jadi banyak, itu ada pohon pisang di situ. Jadi apa namanya, masih jauh lokasi atau letak dari apa penemuan ular oleh ayah saya sampai ke bambu-bambu. Baik, ayo kita telusuri terus ya. Kita pelan-pelan. Ini kondisi apa ya, sore ya, menjelang maghrib ya di sini. Nah, ini adalah penampakan di kebun saya. Jadi agak kotor memang karena lama nggak disapu ya teman-teman. Nah, jadi letaknya di sini. Kurang lebih ular yang apa namanya dijumpai oleh ayah saya itu teman-teman ya, di apa namanya, di depan saya itu ya. Bentar ya, sebentar. Nah, jadi itu teman-teman ya, itu letaknya di sini ya. Di sini ular yang dijumpai oleh ayah saya. Jadi masih ke apa namanya, ke belakang sana ya. Mari ayo kita ikuti terus di sana. Ya memang sangat rimbun sekali ya. Ini kondisi sore hari menjelang maghrib ya teman-teman. Jadi ularnya di sini dulu, itu sampai ke belakang ya, ke belakang sana ya, ke belakang sana terus. Nah itu ada kurang lebih berapa ya, 10 meter lah ya, 10 meter. Nah yuk kita ikuti terus, masih ke belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah itu, jadi itu tanaman bambunya ya, di sana tanaman bambunya ya. Ini sudah sore hari, jadi hampir menjelang maghrib nih teman-teman. Jadi nggak usah kita ke sana lah, malah bahaya nanti. Jadi ularnya tadi dari situ terus ditelusuri langsung ke arah sana ya. Kondisinya sangat sepi. Nah ini ada apa namanya, di pohon pisang ya, pohon pisang memang banyak. Ini nangka ya, ini nangka ya, ini ada pohon pisang. Jadi itu masih jauh ke sana, itu batasnya bambu-bambu ya, kelihatan ya teman-teman. Bentar ya, saya zoom. Nah itu ada bambu-bambu di sana. Nah di pojok sana ada bambu-bambu. Oke ya, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu di sini, kalau di desa itu memang apa namanya, sangat luas sekali lahannya. Kalau di sana itu lahan tetangga ya, ada lahan tetangga, itu lahan tetangga. Di samping kiri itu pohon besar ya, ada pohon besar, itu batasnya tetangga. Nah ini masih ke belakang jauh ya. Jadi hilangnya di mana ularnya? Hilangnya ya di daerah sini, ini yang saya tunjuk ya. Nah jadi di situ ularnya hilang ya. Ya jadi kurang lebih sekitar apa namanya, nggak sampai 5 meter lah ya. Jadi dari sana tadi, nah, sampai ke sini kurang lebih ya 5 meter lah, sudah hilang ya. Itu tadi teman-teman ya, ini posisi kebun saya. Jadi nanti
kapan-kapan kita apa namanya agak ke sana karena ini kondisi mau maghrib, jadi tidak baik kalau di kebun ya. Bukannya nggak berani atau apa, karena sudah menjelang waktu maghrib ya. Lebih baik di rumah, dan nanti kita akan samperi kapan-kapan kalau ada waktu di mana itu, di bambu-bambu ya, di bambu-bambu sana. Baik teman-teman ya, kita kembali itu saja mungkin yang kebun yang bisa saya apa namanya tampilkan di video. Kita berjumpa kembali nanti kalau sudah ada waktu, kita akan eksplor lagi kebun ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.